ongkos naik haji 69,2 juta langsung direspon negatif oleh masyarakat Indonesia. Apalagi Saudi menurunkan biaya 30% untuk haji itu. Ini kok bisa ya? Tapi Presiden berkomentar, ini belum selesai, masih dibahas, kok sudah rame. Kalau begitu kemarin itu Kemenak itu ngomong apa? Kok sudah menyampaikan 69,2 juta? Ini yang benar gimana sih? Kalau memang masih dikaji, seharusnya ya tidak usah muncul. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Penolakan dari fraksi PAN, fraksi PKS menunjukkan 69,2 juta kemarin tidak main-main. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi hari ini itu kok kelihatannya belum nyambung. Pada titik apa sih? Dan sebetulnya ONH pada kesempatan ini 69,2 itu seperti apa? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas mengapa terjadi perbedaan Kementerian Agama dan Pak Presiden. Dan langsung publik merespon yang berbeda, apalagi pemerintahan Arab Saudi menurunkan 30%. Pertama kita baca di tempo.co, Jokowi pastikan kenaikan biaya haji masih dikaji, belum final, udah rame. Semoga ini adalah sebuah contoh ya, bahwa kalau memang masih dikaji, lebih baik tidak disampaikan ke publik. Baru kalau rame, baru dikatakan itu kajian. Itu kan menjadikan suasana yang tidak nyaman bagi masyarakat kita. Jokowi usul dana haji naik jadi 69,5 juta belum final, masih kajian. Semoga ini lebih diperdalam oleh teman-teman Kementerian Agama atau Menteri Agama, supaya ini ibadah yang wajib bagi seorang muslim yang mampu itu tidak semacam mengambang sebenarnya berapa, apakah tahun ini jadi berangkat atau tidak. Kemudian di Republika, saat ongkos haji di Indonesia diusulkan naik, di Arab Saudi malah turun 30%. Oh, ini sesuatu sangat berbeda sebagaimana keputusan yang katanya menjadi wacana tadi. Selanjutnya, kalau melihat di Tribun Jogja, Kemenak usulkan ONH 2023 naik jadi 69 juta. Ini pada beberapa hari kemarin. Jadi kok kelihatannya kalau itu masih itu menjadi masalah. Nah, di sini di Tempo, fraksi PAN sebut biaya haji 2023 usulan pemerintah terlalu tinggi. Oh, kalau melihat dari sini, maka itu usulan pemerintah. Ya memang belum putusan kalau melihat seperti ini. Jadi masih usulan, apakah DPR setuju atau tidak. Ya semoga aja tidak disetujui karena respon publik, oh ini kok berbeda jauh dengan 2022 ataupun sebelumnya. Selanjutnya di Detik, serba-serbi usulan kenaikan biaya haji 2023 jadi 69,2 juta. Dan yang terakhir kita baca di PKS tolak biaya haji 2023 jadi 69,2 juta. Jadi pro dan kontra muncul. Ayo kita baca, kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih apa yang disampaikan oleh Pak Presiden di CNN Indonesia. Jokowi usul dana haji naik jadi 69 juta rupiah belum final, masih kajian. Ini sebuah berita yang mengembirakan, jadi para calon jamaah haji tidak galau. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa wacana kenaikan biaya haji 2023 menjadi 69 juta belum final.
menurutnya usulan itu masih menjadi kajian hingga sekarang. Kajian, kalau kajian sebetulnya belum keluar ya. Tapi mungkin apakah saya yang salah bisa memahami ini? Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final sudah ramai, kata Jokowi pada hari ini, Selasa. Jokowi menegaskan usulan pemerintah yang disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tersebut masih dalam proses kalkulasi. Ini kalau begitu Kementerian Agama yang kurang cermat. Mungkin kok, karena apa yang disampaikan masih proses kalkulasi tapi kemudian sudah muncul di publik. Jokowi menegaskan usulan pemerintah yang disampaikan Menteri Agama masih kalkulasi, masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Pemerintah melalui Kemenak mengusulkan BPIH 2023 sebesar 98,8 juta per calon jamaah. Dari jumlah itu setiap jamaah akan dibebani sebesar 70% atau sekitar 69, juta, sementara 30% sisanya ditanggung oleh nilai manfaat dan haji sebesar 29,7 juta, karena memang uang para calon jamaah haji itu kan sudah sekian tahun di bank, dan kemudian di situ bahasa yang kasar itu diputar. Namun jumlah biaya yang dibebankan kepada jamaah itu naik dari biaya haji 2022 yaitu 39 juta atau sekitar 60% menjadi 70% dengan nilai 69 juta. Jadi semua pasti mengetahui kan, terakhir 39 juta, sekarang 69 juta, naiknya itu berapa? 20 juta. 30, 40, 50, 6, 30 juta katanya, 30 juta. Ngeri. Itu yang disampaikan, dan padahal kalau kita melihat ongkos haji di Indonesia diusulkan naik, di Arab Saudi malah 30% turun. Ini yang disampaikan oleh dibandingkan dengan apa itu kita melihat di Republika, anggota Komisi 8 DPR menganggap kenaikan biaya haji memang menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Dan kalau kita melihat itu bahwa Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah mengumumkan lebih dari 90% paket haji ekonomi telah terjual sejauh ini. Dan intinya di sini proses terjadi ya bagaimana pemesanan. Intinya bahwa di Arab Saudi itu adalah turun. Fraksi PKS tentu tidak sepakat dengan usulan pemerintah yang menaikkan BPIH hingga 69 juta. Dan yang kalau kemarin sekitar 40 juta, kita akan berjuang agar biaya ditanggung jemaah lebih ringan dan terjangkau. Begitu juga yang disampaikan oleh Partai Amanah Nasional, sebagaimana yang dikutip dalam berbagai media tadi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah serba-serbi terkait dengan 69,2 juta yang dahulu kita semua tahu bayarnya 39 juta. Coba bayangkan 39 juta menjadi 69,2 juta. Cukup tinggi. Meskipun kalau ngomong secara umum total 98,8 juta, dan selain itu diambilkan dari nilai manfaat, atau dalam bahasanya ketika uang disimpan di perbankan dan di situ adalah ngendon, maka dimanfaatkan untuk berbagai yang kalau kalian mendapat informasi seperti tol ataupun lain-lainnya itu kan salah satunya adalah menggunakan dana haji. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, pertama, seharusnya pemerintah itu sinergi dalam memutuskan ongkos naik haji ONH tersebut.
Sinergisnya bagaimana? Antara Presiden dengan Kementerian Agama itu adalah satu suara. Ya memang ini berbeda, maksudnya perbedaannya adalah Menteri Agama menyampaikan pada waktu rapat dengar pendapat, dan pada posisi yang lain Pak Jokowi merespon pada suasana yang berbeda. Sehingga pada respon Pak Jokowi itu masih usulan. Bahasanya bukan usulan, itu masih wacana. Kalau menurut saya sih, ketika itu sudah menjadi usulan, itu bukan wacana saja. Ya memang wacana dalam artian antara eksekutif, maksudnya eksekutif itu di bawahnya Pak Presiden di Kementerian Agama, dan legislatif. Legislatif di situ ada banyak partai yang menjadi para wakil rakyat dan akan memutuskan apakah setuju atau tidak. Di situ hanya dua partai yang muncul, nggak tahu, mungkin partai-partai lain yang muncul tapi belum terdengar suaranya. Partai Amanah Nasional sama PKS menolak atau tidak setuju dengan kenaikan dari 39 juta menjadi 69,2 juta itu terlalu mahal, terlalu tinggi, sehingga kedua partai ini berjuang bagaimana itu tidak seperti itu biayanya. Jadi kembali kepada ini masih menjadi wacana. Kalau wacana sebaiknya itu dilakukan sebelum rapat dengar pendapat. Taruhlah Kementerian Agama membuat diskusi dan disampaikan ke publik dengan misalkan para calon jamaah haji atau para ormas keagamaan. Itu wacana. Hasilnya kemudian disampaikan pada waktu rapat dengar pendapat untuk diputuskan oleh DPR RI apakah disetujui atau tidak. Sangat tidak elok menurut saya ketika itu masih menjadi sebuah wacana, seakan-akan adalah itu merupakan sebuah keputusan. Karena kalau para anggota DPR-nya tidak berpihak kepada rakyat, tapi berpihak terhadap kekuasaan, bisa-bisa aspirasi rakyat yang muncul itu tidak didengarkan, tetapi akan mendengarkan apa suara kekuasaan. Itu bahaya. Kedua, keberadaan PAN, PKS adalah partai yang pada kesempatan ini merupakan wakil rakyat yang mungkin berhubungan dengan partainya, atau mungkin memang ada sebuah aspirasi terkait dengan hal itu, sehingga akan lebih baik para partai, maksudnya fraksi-fraksi yang lain, kemudian menyuarakan juga tentang hal ini, sehingga lebih terlihat siapa yang pada suasana UNH itu memang mempunyai kepedulian terhadap aspirasi rakyat. Pendapatnya boleh apapun lah, karena setiap pendapat akan ada reasoning, penjelasan alasan. Ketika tidak masuk akal pasti akan dilawan, ditolak oleh rakyat. Disinilah para wakil rakyat, karena adalah negara demokrasi, dibutuhkan berbagai backup publik dari para wakil rakyat. Ketika muncul kalimat yang di Mekah rata-rata diturunkan 30%, mengapa di sini naik? Pasti terjadi perdebatan. Sebagaimana penjelasan dari Kemenak, misalkan 30% itu hanya mereka yang para jamaah domestik. Apakah iya atau tidak? Itu perlu ditelusuri, karena dalam hal fasilitasi antara jamaah lokal ataupun internasional, biasanya mereka mempunyai fasilitas yang sama. Jadi dalam hal misalkan salah satu pembiayaan jamaah haji itu adalah digunakan untuk misalkan bagaimana suasana di Armina, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu kan apakah terjadi perbedaan antara
para jamaah yang lokal ataupun internasional, sehingga akan lebih baik. Tidak cukup ini menjadi sebuah perdebatan yang tidak nyambung, tetapi memang perlu diklarifikasi dari semua pihak, sehingga pemberitaan yang ada di media selanjutnya bisa clear terhadap semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga pada suasana yang lain antara eksekutif itu tidak terjadi perbedaan satu kalimat yang di situ adalah sama pendapatnya, bukan mencoba pada waktu semacam trial dan error. Kalau di trial itu oke, maka tidak ada masalah, tetapi kalau error, maka ya itu kan masih percobaan. Itu menurut saya kok kurang tepat. Tapi bagaimana sebuah usulan di depan para wakil rakyat itu adalah sebuah keputusan yang serius. 69,2 juta, 98,8 juta itu bukan harga uang yang sedikit, tapi itu adalah uang yang selanjutnya diberikan label kepada seorang jamaah, calon jamaah haji itu mampu atau tidak. Kemampuan jamaah haji itu tidak cukup hanya misalkan seakan-akan ditolong oleh negara misalkan, tapi memang pada kesempatan tersebut para calon jamaah haji itu memang mampu atau tidak, sehingga nanti muncul akan apakah dia mempunyai kewajiban atau tidak. Eksekutif usul, legislatif memutuskan. Usulan itu berdasarkan tidak cukup hanya perspektif internal pemerintah, tetapi semua kelembagaan, ormas keagamaan, atau kelompok pimpinan ibadah haji kemudian didengarkan dan disampaikan kepada para wakil rakyat. Kalau memang sudah oke, maka semua dot. Tetapi memang menurut saya sih kenaikan tahun kemarin 39 juta, sekarang 69,2 juta, itu terlalu fantastis. Biasanya naik itu dulu pernah 36 ke 37, 37 ke 38, 38 ke 39, ini 39 ke 69,2. Semoga ini menjadi bahan renungan yang mendalam, dan nanti teman-teman legislatif memutuskan berdasarkan pada yang sebenarnya aspirasi rakyat dan sebenarnya yang menjadi kebutuhan para jamaah itu berapa. Semoga bermanfaat, semoga keputusan eksekutif legislatif menjadi mempermudah para calon jamaah haji untuk menjalani panggilan Allah. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.